Hey, Sonny. Oke, halo cuy, gimana dompet kalian masih kosong? Ya, sama dong kalau gitu sama gua. Dan ya, kembali lagi di video gua, dan kali ini gua akan menceritakan tentang film yang berjudul Room. Jadi, film Room ini akan menceritakan tentang seorang anak dan ibu yang telah dikurung di dalam ruangan sempit selama 7 tahun cuy. Dan gimana kelanjutannya? Mari kita mulai ceritanya. Film ini diawali oleh sepasang ibu dan anak yang sedang melakukan kegiatannya seperti biasa, seperti menyikat gigi, mengepel lantai, bermain, dan membuat sebuah kue ulang tahun. Sebelum lanjut, kita perkenalkan dulu kedua aktor ini. Si ibu bernama Siti, dan si anak bernama Asep. Lanjut, tampaknya si Asep tidak senang atas kue ulang tahunnya dikarenakan kue itu tidak mempunyai lilin di atasnya. Next week when I'm 6, you better ask. Lanjut, saat Asep mau bobo, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang diperlihatkan sedang membuka celananya dan langsung tidur bareng sama Siti. Besoknya, saat laki-laki itu sudah tidak ada, si Siti selalu memindahkan Asep untuk tidur di kasur yang lebih nyaman. Di sini, kita diperlihatkan bahwa si Siti dan Asep sedang bertengkar gara-gara tikus. Itu karena perlu kita ketahui dulu bahwa Asep belum bisa mengetahui mana yang asli, mana yang bukan. Contohnya, ia tidak mempercayai adanya pohon, tapi ia percaya adanya tanaman. Karena di ruangan itu terdapat tanaman, bukan pohon. Dan juga ia tidak percaya gunung dan laut, dan juga TV. Itu karena Asep belum pernah keluar dari ruangan itu selama 5 tahun cuy. Dan alasan kedua adalah ibunya yang selalu bilang kalau hal yang tidak berada di ruangan ini berarti tidak nyata. Jadi kalian ngerti lah ya kenapa Asep tidak bisa menilai mana yang nyata, mana yang enggak. Oke, lanjut, keesokan harinya si Asep kegirangan karena telah diberi kado berupa mobil-mobilan cuy. Waktu malam, si Bapak Jembrut kembali datang lagi dan di sana tampaknya si Jembrut menyadari bahwa si Asep sedang terbangun. Dan untungnya si Siti merayu Jembrut untuk segera tidur bersamanya. Oke, kita pause dulu sebentar. Kenapa si Asep tidak mau keluar dari lemari itu? Itu karena si Siti yang menyuruhnya untuk diam di dalam jika ada si Jembrut. Mungkin si Siti tidak mau saja jika anaknya terjadi kenapa-napa. Saat semuanya sudah tertidur, si Asep malah keluar dari lemarinya. Hey, Sonny. Saat si Jembrut sudah pergi, si Asep yang ketakutan dan merasa bersalah segera meminta maaf ke ibunya. Paginya, saat sedang sarapan, akhirnya si ibu menceritakan yang sebenarnya kepada Asep. Bahwa di dunia luar itu benar adanya, seperti gambaran yang sering dilihatnya di TV, dan lautan, pegunungan, kucing dan anjing, ojek dan angkot, dan lain-lain. What you see on TV, those are pictures of real things. Tapi Asep yang telah percaya bahwa selain benda yang berada di ruangan ini adalah hal yang tidak nyata, merasa kalau ibunya telah berbohong. Siti lalu menceritakan bahwa dulunya dia juga seorang gadis kecil bernama Joy. Dan juga saat umur 17 tahun, ternyata si Siti diculik oleh si Jembrut coy dan dimasukkan ke dalam ruangan itu. Dan dia telah dikurung di situ selama 7 tahun coy. Asep yang merasa cerita itu hanyalah karangan selalu membantah ibunya. Garden shed. Here. It's not stinky, stinky world! Setelah 2 hari berlalu, akhirnya Asep percaya juga dengan perkataan ibunya. Dan saat Asep sudah percaya bahwa ibunya diculik dan dikurung, Siti kemudian membuat rencana untuk kabur dari ruangan itu. Dan rencana itu bergantung kepada Asep. Rencananya adalah Asep harus berpura-pura menjadi anak yang sedang sakit. Dan rencana selanjutnya, si Jembrut harus membawa Asep ke rumah sakit. Dan saat sudah berada di sana, si Asep harus memberikan surat yang telah dikantonginya kepada siapapun di rumah sakit itu. Ew, what are you doing? I'm scared. I know. Okay,
You need to take him to the ER. Please, I'm begging you. Tapi seperti yang kalian lihat, si Jembrut malah tidak membawa Asep ke rumah sakit dan rencana pun gagal. Si Siti yang belum menyerah untuk kabur dari sana akhirnya membuat rencana baru, yaitu membuat Asep untuk pura-pura mati cuy. Jadi nanti si Asep akan digulung oleh karpet dan si Siti akan menyuruh Jembrut untuk menguburkannya di tempat yang penuh pepohonan. Dan saat sedang dalam perjalanan, Asep harus membuka karpet itu dan segera turun dari mobil dan segera meminta pertolongan kepada siapapun yang dilihatnya. Tapi sepertinya yang kita ketahui, si Asep kan masih kecil, jadi dia sempat marah dulu kepada ibunya karena begitu besar sekali tekanan yang diberikannya. Tapi Asep yang anak baik dan rajin menabung, akhirnya menuruti perintah ibunya dan rencana pun dimulai. My baby. Setelah rencana itu berhasil, akhirnya seorang polisi datang juga menjemput si Asep. Dan di dalam mobil, Asep menceritakan semuanya kepada polisi itu. Tapi di sini, si polisi yang satu lagi malah mengganggu Asep terus yang sedang bercerita. Sumpah ini polisi kudu dicabok cuy. Udah tahu si Asep teh baru ketemu orang baru. Oke lanjut, akhirnya setelah mencocokkan apa yang sudah diceritakan oleh Asep, si polisi pun tahu di mana ruangan itu berada. Dan setelah beberapa jam mencari, akhirnya ketemu juga cuy. Dan momen yang membuat gua merinding pun terjadi. Keesokan harinya, Asep dan Siti yang sudah berada di rumah sakit akhirnya dikunjungi oleh seorang dokter. Dan tampaknya si Asep masih ketakutan akan orang baru cuy. Di sana juga Siti dan kedua orang tuanya pun dipertemukan kembali. Tapi yang berbeda adalah mereka sudah tidak menjalin hubungan lagi seperti dahulu. Istilahnya mereka sudah cerai cuy. Saat sedang pulang ke rumah ibunya Siti, tampaknya warga di sana sudah menunggu kehadiran Asep dan ibunya. Di dalam rumah juga ternyata ada seseorang bernama Ucup. Dia adalah teman ibunya Siti. Dan di sini tampaknya si Asep masih belum terbiasa dengan kehidupannya yang sekarang. Malamnya saat sedang makan bersama, tampaknya terjadi pertengkaran antara Siti dan ayahnya. Itu dikarenakan tampaknya sang ayah masih tidak bisa mengakui kehadiran cucunya. Sumpah mesti ditenggel nu kieu teh geus nyaho si Siti teh diculik. Masih we bikin ulah babeh na teh nya. Please, Dad. Selanjutnya, saat sedang berada di kamarnya Siti, ibunya menceritakan kepada Asep tentang masa lalu kehidupannya. Dan di sini pula, gua bisa lihat kalau si Siti sedang mengalami stres cuy. Asep yang sedang main sendirian akhirnya penasaran dengan om-om bernama Ucup. Di sana ia membuntutinya sampai ke dapur dan tampaknya si Asep yang sudah diberi makan oleh si Ucup tampaknya mulai sedikit demi sedikit membuka diri. I do. Name Seamus. Si Siti yang sedang tertidur tampaknya terganggu oleh Asep yang sedang menonton video di kamarnya. Dan Siti menyuruh Asep untuk bermain Lego di ruangan lain. Dan di sana tampaknya terjadi keributan antara Siti dan ibunya. No, I don't. It's agent, you don't know what he said. Right. Di sini gua bisa simpulkan bahwa si Siti tampaknya sangat khawatir kepada anaknya. Namun di sini ibunya Siti merasa bahwa ia telah khawatir yang berlebihan cuy. Besoknya, saat Siti sedang wawancara, tampaknya di sini wartawan tersebut memberikan pertanyaan yang begitu sulit bagi Siti. Malamnya, setelah kepikiran atas apa yang telah ditanyakan oleh wartawan tersebut, dan apalagi telah mengalami stres yang begitu berat, akhirnya si Siti memutuskan untuk bunuh diri cuy. Tapi di sana, untungnya si Asep segera menemukannya. Lanjut, setelah Asep mengalami hal yang begitu berat, tampaknya dia harus menjalani hari seperti biasanya. Dan di sini Asep hanya bermain sendirian saja cuy. Juga di sini kita diperlihatkan bahwa ibunya Siti dan Asep sudah begitu akrab. We're making cupcakes. Tak lama juga si Ucup pulang ke rumah bersama dengan anjingnya yang bernama Semur. Dan Asep yang dari dulu ingin sekali melihat anjing akhirnya cita-citanya tercapai cuy. Di sini tampaknya si Asep ingin mengganti model rambutnya, tapi mungkin karena di sana tidak ada tukang cukur rambut asli Garut, dia meminta neneknya untuk memotongnya. Dan mungkin ini salah satu adegan yang bikin gua tersentuh cuy, sumpah. Love you, Grandma.
Dan setelah sekian lama Asep bermain sendirian saja, tampaknya salah satu bocil bernama Ujang mengajaknya untuk bermain bola coy. Dan di sini juga diperlihatkan bahwa si Siti sudah pulang ke rumah. Dan tampaknya si Asep yang sebelumnya masih menjadi anak yang bisa dibilang kurang normal, akhirnya merasakan atau menjalani kehidupannya dengan normal bersama ibunya. Dan film pun tamat yang ditutup oleh Asep dan Siti yang kembali berkunjung ke ruangan atau kamar yang telah ditinggalinya waktu dahulu. Bye-bye, Skylight. Say bye-bye to room. Oke, gimana cuy? Apakah kalian suka dengan videonya? Mohon maaf sekali bila ada salah-salah kata. Menurut gua sih, kalian mesti nonton filmnya langsung cuy. Sumpah, nggak kalah lah sama film-film Korea. Apalagi waktu si Asep menyatakan rasa sayangnya kepada neneknya. Wah, itu sih gila, menyentuh banget cuy. Terus waktu si Asep ingin mempunyai anjing dan akhirnya kesampaian juga, gua sih nggak kebayang gimana rasa senangnya si Asep gitu waktu kecil. Ya udah, kalau kalian suka dengan video gua, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan juga like video ini. Dan oh iya, kalau kalian ingin request film untuk gua ceritakan, silahkan tulis komentarmu di bawah cuy. Dan ya, dadah!